Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Hari ini saya berbahagia karena mendapatkan undangan dari SMPN Ekologi Kahuripan Pajajaran Purwakarta. Sekolah yang selama ini kita rintis, kita kembangkan bersama-sama secara kolaboratif dengan SLI, dan sekolah ini digagas oleh Kang Didi dulu tahun 2003. Saya berbahagia hari ini SMPN tersebut melaksanakan perpisahan, dan bukan berarti perpisahan ini dilarang oleh gubernur. Saya ingatkan, perpisahan ini dilarang adalah perpisahan yang memberatkan orang tua dan sama sekali tidak terkoneksi dengan substansi dan makna pembelajaran. Anak-anak di SMPN Ekologi bergotong royong, bekerja sama dengan guru-gurunya, mempersiapkan ini sejak lama, membuat kreativitas mereka, menumbuhkan kreativitas mereka dalam pembelajaran, dan mereka secara kolaboratif bekerja sama, mendekor, membuat bangunan, menyusun acara, dan pertunjukan kesenian yang dipersiapkan oleh mereka sendiri dan guru-guru mereka. Ini adalah sebuah upaya membangun kreativitas, membangun inovasi, produktivitas anak-anak, menjabarkannya dalam sebuah event yang selama ini kita mengenalnya ini dalam panen karya, atau dalam istilah kurikulum merdeka sering disebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Rangkaian pembelajaran 1 tahun, rangkaian pembelajaran 3 tahun harus bisa dinikmati secara bersama-sama oleh masyarakat, oleh anak-anak kita, oleh adik-adiknya yang ada di sekolah tersebut. Ini adalah momentum yang harus berkesan, momentum sebagai puncak dari pembelajaran yang harus mereka lalui, dan mereka akan melanjutkan pada sekolah-sekolah yang mereka tuju di jenjang berikutnya, dan harus memberikan kesan yang baik terhadap adik-adik mereka di kelas 7 dan 8. Selamat untuk Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran Purwakarta. Anak-anaknya semoga kalian terus bisa berkembang, pertahankan nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan di sini tentang kesadaran ekologi, sosial, dan spiritual untuk terus bisa berkembang di kemudian hari. Terima kasih. Mereka belajar di kelas ekologi. Kelas ekologi adalah sebagai ruang untuk dimana mereka belajar mencintai, merawat bumi, dan berguru pada bumi. Ada kelas tata boga, di mana mereka diajarkan bagaimana mengenali nutrisi, pola hidup sehat, dan bagaimana mereka diajarkan untuk bisa merasa dan bertanggung jawab. Adapun kelas kerajinan, mereka diajarkan merawat keterampilan tangan dan jiwanya. Adapun kelas kesenian yang membuka ruang ekspresi dan keindahan. Ada kelas literasi yang mengasah pikiran dan wawasannya. Dan terakhir ada kelas keagamaan yang menghiburkan nalar dan nurani dan menghargai keberagaman. Dari proses inilah lahir pelajar dengan profil Pancawali. Pelajar yang cager, bager, benar, pinter, kursi.
anak-anak kita. Ini panggung siapa yang bikin? Gratis. Nah ini kan dipetik dari sini. Ini kalau dikasih ini di Betawi ini disebutnya keris-kerisan. Ya, ini bisa dibikin sama anak-anak. Ini bunga Kamboja yang kalau dibalik ini menjadi bunga sakral, menjadi bunga spiritual, di mana ketika ibadah ini selalu ada, bisa dipajang di tanah seperti ini. Nah inilah contoh pendidikan yang aplikatif. Tidak perlu pakai kos, tidak perlu selalu pakai uang. Asal ada kerja kolaborasi. Bahasa pendidikannya, bahasa akademisnya kolaborasi. Kalau saya sih ngomongnya, ayo gawe bareng-bareng, kerja bareng-bareng. Para sekolah kerja, guru kerja, para orang tua yang sudah berkontribusi, terima kasih banyak. Inilah cara kita mendidik anak-anak, memberdayakan seluruh potensi yang ada. Saya sangat bersyukur bisa bersekolah di sini, bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah kuat mendidik kami semua. Cerewetnya Bapak Ibu Guru adalah rasa pedulinya tinggi kepada kita semua. Dulu mungkin kita menganggap itu menyebalkan, tapi sekarang itu hanya akan menjadi kenangan yang tidak akan terulang. Dari kelas 7 hingga kelas 9, banyak sekali pengalaman baru yang kita dapatkan. Kita bisa melihat bahkan mengolah tanaman yang biasanya hanya dapat kita temukan di buku paket ataupun internet. Kita bisa merasakan udara yang segar, melihat hewan yang asing di mata, bahkan merawat petak sawah kita sendiri. Capek memang, lelah berat sekali selama 3 tahun ini. Tapi saya sadar, kita sangat beruntung bisa mendapatkan ini semua. Kudoakan teman-teman semua dapat meraih cita-cita dan mimpi kalian. Bermimpilah setinggi mungkin, berjuanglah setinggi mungkin, karena segala usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Semangat teman-teman semua, masih banyak episode kehidupan yang telah menanti kita semua. Kata salam di awal pertemuan, tegur saat mati perjalanan, dan sampai jumpa, kawan sejalan.